Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Channel. Bertemu lagi dengan saya Kiki Kusnadi. Baik, dalam video kali ini saya mau bikin cara isi games di Xbox 360 menggunakan Aurora Home. Kalau sebelumnya itu menggunakan Freestyle ya, sekarang Aurora Home. Untuk gamesnya sama seperti sebelumnya, GTA 5 yang 2 DVD di sini totalnya jadi 4 disk, 2 DVD 4 disk ya. Kenapa? Karena di satu dibagi dua, disk 2 nya juga dibagi dua. Nah gitu. Kalau teman-teman dapatnya yang 2 DVD ya tidak masalah ya, saya akan hidupkan dulu kan soalnya tidak masalah. Kalaupun dapat yang 2 DVD, tinggal lakukan saja proses kopinya seperti dalam video kali ini. Cuma kalau yang 2 DVD berarti dapatnya DVD yang kapasitas 8 GB. Kalau teman-teman dapatnya yang kapasitas 4 GB ya, bakalan dapat 1 DVD 2 di seperti ini ya. Jadi totalnya dapat 4 DVD gitu. Untuk kasetnya sendiri, bagi teman-teman yang mau beli boleh cek komentar yang disematkan. Untuk kasetnya menyesuaikan ya. Kasetnya menyesuaikan stok di sini. Kalau ada stok yang 8 GB, dikirimnya yang 8 GB, otomatis games Xbox 2 DVD itu dapatnya ya 2 keping. Tetapi kalau teman-teman dapatnya yang kapasitas 4 GB, otomatis games Xbox 2 DVD itu dapatnya 4 keping kaset atau 4 keping disk ya gitu pokoknya. Mudah-mudahan paham dengan penjelasan ini, karena untuk langkah-langkahnya tidak jauh berbeda, hanya saja yang saya contohkan yang dapat 4 keping. Jadi satu DVD itu dapat 2 keping, dan satu DVD nya lagi dapat 2 keping, total 2 DVD gitu. Untuk yang dapat 1 DVD itu belum saya bikin cara proses kopinya. Dan ini kebetulan ada yang bertanya gimana untuk proses kopi di Aurora Home. Nah ini saya akan gunakan Aurora Home. Tampilan Aurora Home saya seperti ini. Untuk temanya sendiri Aurora Home suka berbeda-beda ya. Ada yang diklik ini itu warnanya putih. Kalau punya saya ini hitam atau keabu-abuan ini. Oke, sekarang saya akan lakukan prosesnya. Pertama yang akan saya lakukan itu pada kaset DVD 1. DVD 1 otomatis ada 2 keping, disk A dan disk B. Ini nanti dikopikannya dalam satu folder yang sama ya. Langkah awalnya ini dikopikan dalam satu folder yang sama gitu, jangan sampai salah. Oke, saya buka dulu. Ini agak sulit keluarnya, nggak tahu bakalan keluar atau tidak. Aduh, ini sulit keluar. DVD roomnya agak gangguan. Oke, ini udah keluar ya. Saya akan pasang untuk kasetnya. Nanti untuk proses kopinya akan saya percepat videonya supaya nggak lama juga menunggu. Ini tinggal tunggu ya. Ini lagi checking device. Nanti kalau udah kedetek baru lakukan proses kopinya. Untuk di Aurora Home harus ini proses kopinya itu harus manual. Nggak ada yang DVD extract ya. Kalau di Freestyle itu ada DVD extract. Misalkan mau gunakan DVD extract itu bisa. Ini masih reading. Ini saya ulangi lagi ya. Gak tahu kenapa ini masih readingnya lama banget gitu. Tunggu aja ini sampai nanti kedetek kasetnya. Nah ini udah kedetek ya. Kasetnya GTA 5. Yang saya kopikan ini GTA 5. Nah sekarang untuk proses pengisian ke harddisknya. Kalau di sini kan tampilannya seperti ini ya. Yang dari kaset itu ada di, nah ini, yang dari kaset yang ini. Yang ini ya. Warnanya merah, kelilingnya merah. Kalau yang ada di harddisk itu hijau.
Ini dari kaset. Ini belum bisa di play atau dimainkan karena ini masih mentahan, belum digabung file-filenya. Oke, sekarang tinggal proses copy ke hard disk ke penyimpanan games. Untuk membuka file manager, buka tombol back yang ada di gamepad yang ini ya. Nah, itu ada file manager, tinggal klik saja A. Nah, ini di sini ada dua layar ya. Kalau teman-teman tekan ini atau ini, R atau L, itu ada dua layar ya. Ada sebelah sini dan sebelah sini layarnya itu. Nanti kelihatan kalau di video ini mungkin gak kelihatan ini sebelah mananya. Tapi nanti di teman-teman bakalan kelihatan posisinya di mana gitu. Sekarang untuk langkah selanjutnya, di sini teman-teman bentar. Buka dulu bagian DVD. Nah, ini data-data yang ada di DVD ya. Sekarang setelah seperti ini, tekan tombol R yang ini. Nanti bakalan pindah ke layar sebelah sini. Yang ini silakan buka penyimpanan games. Teman-teman, penyimpanan gamesnya ada di mana? Kalau saya sendiri ada dua penyimpanan games ya. Yang pertama itu ada di sini di HDD1. Nah, ini penyimpanan. Tandanya penyimpanan games itu di sini banyak gamesnya ya, beserta nama-nama games. Itu tanda penyimpanan games. Sekarang apabila teman-teman mau cari, silakan buka aja folder-folder yang ada di hard disk. Kalau di sini kan dikasih nama games untuk penyimpanan games. Kalau teman-teman itu dicek dulu namanya apa, bisa jadi gamesnya pakai S atau nama lainnya, dicek-cek dulu ya. Kalau saya di sini untuk tes, saya akan kopikan di sini di USB 0. Nah, di folder games yang ini pakai S ya gamesnya. Di sini buat nama folder dulu. Caranya tekan kalau menggunakan yang bawah, tekan ini. Kalau yang atas ke kiri ya. Tekan satu kali. Nah, ini bergeser jadi ke sebelah sini ya. Lalu pilih di sini ada namanya di bawah ya, keterangan. Pilihnya new directory. Nah, sekarang setelah seperti ini, kasih nama aja GTA. Itu sesuaikan aja ya. GTA 5 misalkan seperti ini. Lalu untuk down itu tekan tombol start. Tunggu, sekarang udah ada di bawah. Nah, ini foldernya sudah diposisikan seperti ini. Teman-teman harap simak langkah-langkah ini. Jangan sampai teman-teman menanyakan hal yang sudah ada dalam video. Setelah teman-teman membuat folder GTA 5 dan membuka folder GTA 5 seperti ini, buat lagi folder disk untuk memisahkan disk 1 dan disk 2 atau DVD 1 dan DVD 2. Di sini langkahnya sama. Nanti untuk ini klik bagian kiri supaya berada di posisi sebelah kiri. Lalu pilih new directory. Sekarang tinggal kasih nama. Saya contohkan DVD 1 lalu down. Nah, ini kan ada DVD 1. Jadi untuk DVD 1 ini, bagi teman-teman yang dapat kaset DVD 4 GB, pokoknya di 1A dan 1B itu dimasukkan ke sini. Kalau teman-teman yang dapatnya yang 8 GB, berarti DVD 1 masukkan ke sini. Udah gitu. Nanti DVD 2 buat lagi foldernya secara terpisah. Setelah seperti ini, buka folder DVD 1. Lalu sekarang kembali ke DVD dengan cara tekan tombol LB seperti ini. Sekarang tandai semua file dan folder yang ada di sini. Caranya tekan X lalu pencet tombol ini bawah di pad bawah. Nah, ini kan filenya udah ketandai semua. Sekarang pindahkan posisi ini yang merah ke sebelah kiri lagi. Caranya tinggal klik ini. Nah, ini udah berpindah ke sini. Lalu pilih copy. Jangan sampai salah. Langkah ini jangan sampai salah. Nah, ini udah 9 file. Lalu tekan lagi RB untuk kembali lagi ke DVD, ke
ke folder penyimpanan GTA 5 DPD1. Sekarang arahkan lagi ya sebelah sini ya. Tinggal klik lagi ini. Lalu sekarang pilih yang paste ya, paste. Ini ada tulisan paste, lalu tekan tombol A. Pilih yes. Tunggu ini proses copy dari kaset DVD ke tempat penyimpanan game sampai 100%. Untuk video ini akan saya percepat supaya gak terlalu lama, karena kalau saya nggak percepat ini akan lama ya untuk proses kopinya gitu, harus sabar. Oke, di sini untuk proses copy DVD 1A atau di 1A ini sudah selesai, sudah berhasil. Sekarang terpaksa harus keluar dari sini dulu ya, atau ya harus keluar dulu supaya mengetahui nanti kedetek atau enggaknya. Untuk keluar tinggal pencet tombol B sampai nanti kembali lagi ke Aurora Home. Nah, seperti ini. Sekarang keluarkan kaset DVD-nya. Nah, ini ya kaset DVD-nya yang tadi. Ini DVD 1A. Sekarang tinggal 1B atau ini DVD 1 yang B-nya ini karena kapasitasnya 4 GB ya. Kalau 8 GB proses ini bakalan tergabung dalam satu keping atau dalam proses yang tadi. Tunggu ini sampai di sini sampai ke detek ya. Di sini sampai ke detek. Karena ini masih checking device. Karena ini lama, akan saya ulangi lagi. Gak tahu kenapa di video saya mungkin sudah agak gangguan. Kadang suka ngebacanya itu lama. Nah, ini udah kedetek juga. Di sini sudah ada keterangan GTA 5. Mohon maaf kalau saya nunjuknya salah ya, karena kadang nggak lihat ke kamera gitu. Nah, setelah seperti ini, setelah kedetek seperti ini, masuk lagi ke file manager. Langkah-langkahnya kayak tadi. Saya akan buka bagian DVD ya. Nah, ini untuk file di DVD-nya. Terus di sini saya akan buka penyimpanan games. Pokoknya ini kayak yang tadi persis GTA 5 DVD 1 ke sini ya. Ini ada satu yang nggak usah dikopikan, yang ini. Mau dikopi atau enggak masalah yang ini karena ini udah ada. Nah, ini. Kenapa ini ada di keduanya? Supaya kedetek sebagai kaset DVD GTA 5. Nah, ini sekarang tinggal kopikannya itu folder konten. Caranya ditandai seperti ini. Setelah ditandai, ya tanda itu tekan tombol X ya. Lalu langkahnya kayak tadi, ke sini lalu pilih copy. Sekarang pindahkan layar. Nah, di sini langsung saja ke sebelah kiri lagi, lalu pilih paste. Pokoknya kayak tadi. Saya nggak perlu menjelaskan lagi untuk pencet-pencet gamepadnya, karena tadi udah ya. Pokoknya persis langkah-langkahnya. Tinggal ulangi lagi, kalau kelewat ulangi lagi video yang awal gitu. Sekarang tinggal tunggu saja ini prosesnya. Untuk video akan saya percepat ya. Oke teman-teman, untuk proses copy ini udah selesai. Jadi DVD 1 ini udah selesai ya untuk proses kopinya. Cuma nanti ada folder konten ini harus dikopikan ya. Saya lakukan sekarang untuk folder kontennya. Jangan dikopi, dipindah aja ya, dipindah aja.
Folder konten ini harus dipindahkan ke sini nih. Kalau teman-teman simpannya di di hard disk ya, di sini kan ada folder. Nah, ini folder konten ya. Nah, di sini ada kode-kodenya yang ini. Nah, di sini dipindahkannya ke sini ya. Sekarang buka aja bagian DPD-nya. Nah, karena foldernya di sini udah jelas ya, foldernya nama foldernya konten. Nah, ini di sini aja langsung ya. Nggak perlu buka yang tadi. Jadi, proses di sini. Nah, ini isi dari folder konten. Part 0, 1, 2, 3 ya. Isinya ini. Langsung pindahkan, gak usah di copy, pindahkan aja, tandai seperti ini. Lalu untuk pindahkan itu pilihnya itu yang cut ya, tulisannya cut. Nah, setelah seperti ini langsung di sini paste ya. Yes. Oke, udah ya. Kenapa gak lama? Karena ini prosesnya dipindah, bukan di copy. Kalau di copy lama, kalau dipindah ya cepat. Cek sekarang di folder konten di sini. Nah, ini udah ada. Ini udah ada GTA 5. Kalau ini tidak dilakukan, nanti games GTA 5-nya itu biasanya nge-stuck di loading atau nge-crash di loading. Gitu ya. Kalau ini nggak dikopikan seperti ini. Jadi jangan sampai lupa, setelah selesai proses copy di PD1, baik yang menggunakan 8 GB kaset DVD 8 GB ataupun 4 GB, lakukan proses pemindahan folder konten ke hard disk. Di sini ada jelas tulisannya. Kalau saya di sini ada 2, di sini juga ada folder konten. Karena ini keduanya sama-sama tempat penyimpanan games. Oke, sekarang ini udah selesai. Saya keluarkan kaset DVD 1 yang bagian B ya. Sekarang masuk ke DVD 2 bagian A. Ini kalau DVD 1A atau 2A itu bagi yang dapat 4 GB itu ada stikernya. Kalau yang B nggak ada. Kalau yang dapat 8 GB udah berarti DVD 1 ada stiker, DVD 2 ada stiker. Kalau itu pun kalau ordernya yang paket lengkap. Langsung saja tunggu saja ini untuk checking device. Oke, ini udah kedetek. Nah, ini yang ada merah ini. Sekarang masuk lagi ke file manager. Buka DVD. Lalu sekarang pindahkan R ke sini. Lalu buka lagi tempat penyimpanan games. Nah, sekarang di sini buat dulu folder kayak tadi langkah-langkahnya. Pokoknya kalau kebingungan lihat proses awal. DVD 2 down. Nah, ini kan udah. Oh, saya satu pakai sepati, satu enggak. Saya rename lagi ya. Pokoknya namanya berarti yang satunya itu DVD 2 itu. Nah, DVD 2 ini buat proses copy kaset DVD 2, baik yang menggunakan 8 GB ataupun yang menggunakan 4 GB. Ini untuk bahan yang keduanya, proses yang keduanya. Sekarang buka DVD 2, terus kembali lagi ke DVD yang tadi, tandai lagi semuanya seperti ini. Setelah tandai seperti ini, lalu pilih copy. Pokoknya langkah-langkahnya kayak proses yang awal. Jangan tanyakan gimana cara memindahkannya. Lihat proses yang awalnya. Di sini pilih paste lalu yes. Nah, untuk proses ini akan saya percepat ya. Oke, di sini untuk proses copy di PD2 di A ini udah. Sekarang kembali lagi ke tampilan awal, ke Aurora Home seperti ini. Saya akan keluarkan untuk kasetnya. Jadi teman-teman silahkan keluarkan, ganti dengan yang satunya lagi. Ini bagi yang mendapatkan
kaset DPD kapasitas 4 GB ya. Jadi sekali lagi DPD2 itu ada 2 keping. Kalau yang dapatnya 8 GB, ya udah DPD2 1 keping. Tunggu di sini proses checking device. Nah, ini ada notice. Ulangi lagi kalau seperti ini. Nah, sekarang ke detect. Pokoknya kalau ada tampilan notice, ulangi lagi. Ya, kalau ini kan di video saya memang udah agak bermasalah, jadinya seperti itu. Mudah-mudahan yang teman-teman masih bagus ya. Nah, ini yang tanda merah udah kedetek. Sekarang masuk lagi ke file manager ya, lalu buka DPD, lalu tekan tombol RB. Nah, sekarang buka tempat penyimpanan gamesnya, lalu buka GTA 5, lalu buka DPD 2. Oke, setelah posisi ini kembali lagi tekan LB. Nah, sekarang untuk proses copy tinggal lakukan copy-nya itu yang SFX. Kenapa di Paul Cake-nya itu udah ada kan? Tinggal tandai, tekan X, lalu pilih di sini, pilih copy. Sekarang ke DPD 2 ya, ke ini folder DPD 2. Di sini tinggal pilih paste, langsung saja pilih yes. Dan tunggu proses ini sampai selesai. Untuk video seperti biasa saya percepat. Oke teman-teman, untuk proses copy ini sudah selesai, sudah semua ya. Sekarang saya keluarkan untuk kasetnya. Dan ini ya prosesnya otomatis sudah selesai. Tinggal nanti restart. Karena untuk proses copy folder konten udah, tinggal nanti restart supaya gamesnya ada di Aurora Home ya. Seperti itu untuk prosesnya. Dan untuk tampilan Aurora Home juga ada yang berbeda ya. Ada yang di sininya warnanya putih, tapi kalau nggak salah sama aja untuk fungsi-fungsinya. Kalau yang punya saya kan hitam ini. Setelah seperti ini, tinggal kembali aja ya. Ini udah selesai. Dan di sini untuk GTA 5 saya sebetulnya udah ada. Tapi ini bisa dicek. Untuk penyimpanannya ini ada di HDD 1, bukan di USB. Ini di harddisk internal ya. Kalau yang tadi saya kopikan ke harddisk eksternal. Jadi sekarang akan saya restart. Restart itu ya matikan konsol lalu hidupkan lagi. Lalu hidupkan lagi. Saya tes ini di konsol Xbox 360 yang slim ya. Bagi yang menggunakan versi 4 ya, langkah-langkah ini sama aja. Berarti nanti di Aurora Home bakalan ada tambahan GTA 5. Dimana GTA 5 yang tambahan tadi yang hasil proses copy barusan ya. Tunggu aja di sini, kalau agak lama ya ditunggu. Memang Xbox itu kadang suka lama buat masuk ke ya, proses bootingnya itu suka lama. Tapi kadang cepat. Kalau ini termasuk cepat ya. Nah, sekarang di sini langsung saja cek. Nah, ini. Nah, ini ya. Untuk GTA-nya ini. Cuma di sini. Nah, sekarang namanya udah berubah. Cara membuktikannya, kenapa ini ada dua? Ini kan dipilih satu, ini dipilih dua. Kalau mau play,
Bisa di PD1, bisa di PD2. Cuma kalau nggak salah kalau pengguna freestyle itu harus di PD2 kalau mau play itu, nggak bisa di PD1. Kalau nggak salah itu ada di cara ya copy atau cara copy GTA 5 yang freestyle, saya sudah contohkannya. Untuk membuktikan ini hasil copy yang tadi, saya akan buktikan terlebih dahulu ya. Takutnya teman-teman gak percaya, oh ini bohong gitu. Nah, saya pencet delete aja. Di sini sudah ada keterangannya. Xbox 360 sistem USB 0. USB 0 ini dimana ini harddisk eksternal. Games GTA 5 di PD1. Ya, udah ada keterangannya. Sekarang langsung saya dites play. Oh iya, saya lupa, belum sign in. Ini harus sign in dulu supaya nggak dari awal gitu. Saya sign in kan dulu. Kalau misalkan folder kontennya nggak dikopikan dengan benar kayak tadi ya, bisa jadi games ini ketika masuk seperti ini lalu nge-crash atau nge-stuck gitu. Makanya teman-teman harap simak baik-baik langkah-langkah proses kopinya ya. Apabila ada yang kurang paham, boleh ulangi lagi videonya. Kalau memang betul-betul gak paham, boleh komen di bawah ya, di komentar YouTube. Tapi harus dipastikan komentarnya memang benar-benar gak ada jawabannya di video. Kalau udah ada langkah-langkahnya, udah ada jawabannya di video, cek dulu videonya secara tuntas, simak baik-baik langkah-langkahnya. Ini untuk proses ini saya memerlukan waktu 1,5 jam. Cuma teman-teman nanti ketika melihat prosesnya itu bakalan cepat, karena untuk proses kopi saya percepat. Tidak saya skip, tapi saya percepat gitu. Untuk waktu aslinya saya bikin video ini sudah 1,5 jam. Ini sekarang 1 jam 29 menit ya. Nah, kalau folder kontennya itu nggak dikopikan, nge-crashnya itu bisa di sini atau yang tadi yang awal. Oke, ini melanjutkan karena saya menggunakan save games ya. Jadi ini melanjutkan save sebelumnya. Kalau teman-teman belum ada save gamesnya, ini akan ada ya untuk awalnya dulu ya. Ini udah bisa, sangat-sangat bisa dan berhasil langkah-langkahnya. Jadi teman-teman harap perhatikan langkah-langkahnya, jangan sampai ada yang salah ya, supaya gamesnya dapat dimainkan. Oke, mungkin gitu saja untuk proses pemasangan games GTA 5. Saya mungkin untuk yang freestyle itu akan diubah judulnya. Jadi pemasangan games GTA 5 di Xbox 360 menggunakan freestyle home atau menggunakan freestyle. Yang ini akan saya kasih judul ya proses ya yang tadi, pokoknya diakhirinya itu dengan kata Aurora Home untuk yang ini, seperti itu. Dan apabila teman-teman yang mau request proses kopinya, bagi teman-teman khusus teman-teman yang memang udah order di toko saya dan cek video yang sudah saya bikin, tetapi belum ada nih proses copy gamesnya untuk games yang teman-teman pesan, boleh teman-teman komen aja di bawah ya. Nanti akan saya proses secara cepat untuk proses kopinya. Yang pastinya teman-teman ini khusus bagi teman-teman yang memang sudah order di toko online saya ya. Nanti kalau yang mau atau tertarik pengen beli games ini, saya akan sematkan untuk link pembelian GTA 5 ya. Dan perlu diperhatikan nanti teman-teman dapatnya itu ada yang kapasitasnya itu kaset DVD 4 GB. Kalau 4 GB lakukan langkah-langkah seperti yang dalam video kali ini ya. Jangan sampai salah. Kalau misalkan teman-teman dapatnya yang 8 GB, sama untuk prosesnya kayak di video yang ini, cuma nggak ada di 1A dan 1B. Jadi kalau di PD1 ya udah di PD1 saja. Kalau di PD2 ya udah di PD2 saja. Oke, mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk cara
copy games dari kaset DVD ke penyimpanan Xbox ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin hanya itu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa bagi teman-teman dibantu untuk support dan dukungannya di Kakak Channel. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah support dan sudah mendukung Kakak Channel. Mudah-mudahan Kakak Channel kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang mau request seputar game PC ya silahkan komen aja di bawah. Requestan sekali lagi terbagi dua untuk game PC. Ada yang reguler dan VIP. Untuk reguler lewat komen YouTube, untuk VIP itu lewat support atau traktir. VIP bisa lebih cepat prosesnya. Gitu aja mungkin. Sekali lagi yang mau cara pasang games yang lainnya untuk Xbox khusus, sekali lagi khusus, memang yang udah beli di toko online saya boleh komen saja di bawah ya. Soalnya nanti saya ketika ada yang beli dan tanya proses kopinya gimana, saya akan kasihnya itu ya video yang ada dulu. Kalau nggak paham baru saya bikin gitu ya. Oke, gitu aja. Malah panjang lebar. Saya tutup aja. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.